Ikhwan dan akhwat, pecinta radio dan TV Silaturahim, kita masih berada di acara Sahur Bersama Tokoh bersama Ustazah kita, Ustazah Herlini Amran. Ustazah, tadi kalau kita sudah membahas mengenai cerita Ustazah di universitas dan juga pengalaman Ustazah di DPR maupun consulting centernya, dengan bergudangnya kegiatan Ustazah juga masih menjadi istri dan orang tua, ibu dari 5 orang anak ya. Saya sempat temui anak-anak Ustazah itu Masya Allah santun gitu ya, baik. Gimana cara ngatur waktunya tuh Ustazah? Jadi begini Uni ya, saya bukan PNS, artinya gini, memang dilema ya bagi ibu-ibu yang bekerja dengan waktu yang telah ditentukan. Berangkat pagi, anak masih tidur, pulang kembali anak sudah tidur. Itu memang dilema banget ya. Nah, saya alhamdulillah tidak seperti itu. Walaupun saya pernah ngajar, dosen dan segala macam, tapi waktunya fleksibel. Artinya masih bersama dengan anak-anak. Jadi memang buat ibu-ibu atau buat siapapun ya yang jadi pekerja, apakah pegawai negeri atau pegawai swasta yang memiliki waktu yang sangat ketat dan memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil, tolong deh anak-anak ini yang menjaga itu betul-betul aman. Yang menjaga itu betul-betul memiliki rasa memiliki anak ya. Karena banyak sekali orang tua bekerja ternyata dititipkan hanya dengan pembantu ya, istilahnya asisten rumah tangga. Padahal orang tuanya pendidikannya tinggi, tapi untuk orang lain bukan untuk anak ya. Nah, jadi ini anak-anak ini ya walaupun Uni antara yang kita inginkan itu dengan kenyataan kan masih belum ya, belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi terus berusaha terus agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh solihat ya. Yang penting doa ya. Tidak kalah pentingnya juga sebenarnya kerjasama antara suami dan istri ya, saya dan suami. Artinya kalau tidak begini kan tidak mungkin jadi begini kalau nggak ada yang dukung ya. Artinya kalau hanya peran suami saja, itu kalau istri tidak membantu, belum tentu suami berhasil. Atau sebaliknya, ketika keberhasilan istri tidak didukung oleh suami, belum tentu juga berhasil. Jadi peran antara suami istri dan juga anak-anak sama-sama itu ya, bagaimana menjaga anak itu memang perlu ini ya, kerjasama yang baik. Yaitu barangkali ya, walaupun saat ini masih berusaha untuk tetap mendoakan anak-anak menjadi anak-anak yang kita harapkan. Karena selama masih hayat di kandung badan, masih ada kehidupan, kan namanya iman tuh naik turun. Mungkin anak kita baik sekarang, nanti kan kita nggak tahu lingkungannya gimana. Jadi masih terus berdoa, berusaha agar mudah-mudahan anak ini menjadi anak-anak yang baik, yang soleh. Tidak hanya sekedar soleh, tapi muslih, mampu menyolehkan orang lain juga. Itu yang kita inginkan. Doakan ya Uni ya. Bisa pendengar doakan, mudah-mudahan keluarga kami, anak-anak kami sesuai dengan apa yang kita inginkan. Amin. Semua. Begitu anak-anak dan generasi muda semua insya Allah. Tapi mungkin itu kesalahan yang banyak dilakukan orang tua, puas dengan kesolehan anaknya yang mereka lihat saat itu gitu ya. Karena saya sempat juga mengajar murid SMP SMA, mereka banyak curhat ke saya dan mereka misalnya menceritakan teman kita yang satu ini sebenarnya begini loh gitu, sebenarnya begini. Orang tuanya gimana? Ya orang tua mereka misalnya sesekali nengok kamar teman kita itu lagi sholat, ya sudah, bagi mereka itu sudah tenang, anak saya sudah soleh gitu. Mungkin kita terlena dan jadi lupa berdoa agar kesolehan anak kita itu terus berlanjut. Iya, karena memang hidup ini tidak bisa kita tentukan seperti apa akhirnya. Karena anak itu bisa baik karena lingkungan. Kita tidak tahu nanti bagaimana nanti setelah sekian tahun, kemudian berada di lingkungan yang tidak baik, itu akan terpengaruh. Ini contohnya begini loh nih, ada ibu yang karena punya masalah dengan anak pertama misalnya ya, anaknya keras, susah diatur, doanya hanya untuk dia saja. Dapat hidayah baik apa yang lain itu dikiranya barangkali udah baik, nggak perlu didoakan gitu ya. Udahlah. Ternyata setelah belasan tahun kemudian ya, setelah berapa puluhan tahun kemudian, yang soleh hanya anak pertama. Sementara yang luput didoakan itu ternyata agak rada-rada begitulah. Jadi orang tuanya, ya Allah aku salah dulu doanya ya gitu. Jadi doa ini untuk semua sebenarnya, baik yang mungkin saat itu belum baik, tetap doa itu untuk semua. Bahkan kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah dengan malaikat ikut mendoakan kita, doakan anak-anak yang lain.
Jadi artinya saya dan kita semua mari doakan anak-anak yang lain, generasi-generasi muda, pelajar, semua anak-anak muslimat yang ada ini kita doakan mudah-mudahan jadi generasi yang terbaik, yang terhindar dari semua bentuk kemaksiatan yang bisa kita banggakan nanti di hadapan Allah. Kalau kita doakan anak-anak orang, insya Allah malaikat doakan juga, kan dia berdiri dengan di dekat kita, walaka misuzari, kamu juga dapat, walaki misuzari, kamu juga dapat seperti itu. Nah, jadi artinya kesolehan anak-anak kita ditanggung lebih makbul ya dengan doa malaikat tersebut. Jadi Uni doakan kita semua insya Allah. Insya Allah saling mendoakan Bu. Sekarang selain Rasulullah dan keluarganya, siapa sih panutan Ustazah? Memang kalau Rasulullah dan para sahabat keluarga itu memang itu yang sudah menjadi ini ya, karena selama ini paling sahabat itu udah jelas ya, tapi kalau saya memahami kalau kita berpanutan atau meneladani orang lain itu tentu ada celah dan cacatnya ya. Jadi tetap ya nggak bisa digantikan Rasulullah, keluarga dan para sahabat itu adalah teladan yang terbaik. Kita bisa temukan kesempurnaan nyaris sempurna ya ketimbang kita ini. Kadang-kadang kita kan nggak tahu ya di depan orang bisa baik, tapi ternyata di dalamnya apalagi ini Uni. Saya banyak menerima konsultasi dari keluarga-keluarga ya yang istrinya kecewa dengan suaminya, yang anak kecewa dengan orang tuanya atau sebaliknya, yang sosok suami itu baik di masyarakat, wah luar biasa, ternyata ada kekecewaan yang sangat mendasar misalnya begitu. Jadi kita tahu ini nggak bisa, manusia memang nggak bisa kita teladani. Tetap yang kita teladani adalah Rasulullah, keluarganya dan para sahabat semua ya. Mungkin itu juga yang harus dilakukan oleh kita semua ya, karena kita ujung-ujungnya biasanya akan kecewa kalau mempunyai panutan di luar dari keluarga Rasulullah. Saya mendidik diri saya bahwa ketika kita melihat kekurangan saudara-saudara kita itu bukanlah kekurangan. Barangkali itu bisa terjadi pada diri manusiawi, kita. Maka kita kalau ada itu kalau dia dalam keadaan baik misalnya gini, saya selalu beberapa kesempatan membanggakan sosok Musa misalnya ya, anak yang usia 5 tahun udah hafal Quran, bagaimana pola asuh orang. Tapi tetap saya sampaikan mudah-mudahan kita doakan mereka istiqomah, orang tuanya istiqomah, anaknya istiqomah, karena hidup ini kita tidak ada yang bisa jamin. Paling tidak kita melihat kebaikan-kebaikannya kalau bisa kita tiru. Bagaimana orang tua tuh berhasil mendidik anaknya yang masih muda, yang masih kecil untuk hafal Quran dan sekarang masuk hafal hadis ya. Itu luar biasa orang tua, kita doakan ya mudah-mudahan kita bisa mengikuti kebaikannya dan mereka pun diberikan keistiqomahan. Jadi artinya tidak inilah yang terbaik, nanti suatu saat ketika ada kekecewaan gitu ya langsung waduh kecewa. Nah, tidak. Ini adalah manusia, kita sadar ya manusia pasti ada kekurangannya kita doakan, kita maklumi, kelebihannya kita ikuti dan kita doakan mudah-mudahan bisa ngikutin yang baik-baik insyaallah. Amin. Baik. Moto hidup Ustazah adalah berbuat yang terbaik di dalam kehidupan ini untuk mengharapkan ridhonya dan berusaha agar menjadi hamba Allah yang bermanfaat bagi orang lain. Kapan Ustazah menemukan moto ini sebagai moto hidup Ustazah, dan setelah mengalami apa sih kira-kira Ustazah? Itu udah lama ya, itu dulu udah lama waktu masih awal-awal pakai kerudung ya, udah lama sekali. Jadi dengan ingin berbuat yang terbaik, bermanfaat bagi orang lain, karena itu hadis ya, sebaik-baik manusia adalah yang terbaik. Jadi doa keluarga juga begitu, mudah-mudahan keluarga bisa bermanfaat. Jadi doa itu ini moto ini kan artinya saya belum mengarah ke sini tapi berusaha untuk mengikuti seperti ini. Yang kita harapkan ya ridho Allah ya. Kita mau nyari apa ya di dunia ini ya? Kita mau sukses, mau apa, kalau Allah nggak ridho percuma. Jadi artinya apa sih yang maksud kita banggakan, apa yang kita kecewakan? Ini semuanya nggak ada apa-apanya. Yang penting ridho Allah itu, makanya mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah ya. Dengan doa yang selalu dibaca, Allahumma inna nas'aluka ridhoka fil jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doa yang luar biasa yang mesti terus. Jadi kita ingat langkah kita, tujuan kita nih apa ya kalau nggak ngarepin ridho Allah gitu. Mudah-mudahan kita diridhoi Allah ya, amin. Amin, amin. Itu juga kah yang Ustazah ajarkan kepada anak-anak Ustazah, bahwa akhirnya hanya ridho Allah yang harus kita harapkan? Iya, walaupun memang ada di antaranya yang masih perlu perjuangan untuk itu. Karena namanya barangkali ya namanya manusia pasti adalah kesalahan orang tua ya. Kita kan menyadari kesalahan dalam pola asuh itu setelah mendapatkan hasil, kayak gini, ternyata dulu salah ya. Nah itu artinya kesalahan-kesalahan itu jangan sampai terulang lagi buat yang lain. Jadi sebelum yang lain kita berikan peringatan dulu, jangan loh sampai seperti itu. Contoh gini loh nih, misalnya kita kan kadang-kadang orang tua suka kesulitan membangunkan anaknya sholat subuh ya.
teriak-teriak dulu orang tuanya baru bangun sholat subuh ya. Artinya sangat ada sih tapi tidak banyak anak yang subuh tuh sudah bangun ikut membangunkan orang tua. Itu jarang sekali. Artinya saya evaluasi ini anak-anak kok masih subuh masih dibangunkan gitu ya. Oh ternyata salah kita dulu ya. Dulu waktu kecil pondasinya belum kuat. Maksudnya orientasi kita masih duniawi. Jadi ketika anak ini disuruh tidur pada saat mau sekolah itu kita katakan, ayo tidur biar besok nggak kesiangan, nanti terlambat, lo macet, lo jalan, wah bah gitu ya. Ternyata keliru itu. Mestinya ayo cepet tidur supaya besok bisa berjamaah sholat di masjid tidak terlambat. Itu tidak disampaikan. Oh ini kita keliru. Artinya kekeliruan ini jangan sampai terulang kepada yang lain. Maka kita peringatkan juga buat yang lain ya, ibu-ibu yang lain, orientasinya tuh mestinya akhirat. Ini kan dunia kan, nanti di ini loh, nanti di serap loh, nanti ini loh. Jadi bukan nanti mau kerja di mana? Kalau nanti kulit belajarnya nggak benar, nanti ujiannya gimana? Nanti kamu gimana kerjanya nanti? Itu kan orientasi dunia. Ya artinya ini kekeliruan kita. Kemudian juga ada rasa barangkali anak kecil ini baru 8 tahun, udah nggak usah lah dibangun, nggak apa-apa, nggak wajib. Itu juga keliru. Artinya walau bagaimanapun pembiasaan itu mulai dari kecil. Ketika itu sudah masuk subuh, walaupun anak kecil bangunkan. Artinya jangan sampai ada rasa kasihan. Justru dengan rasa kasihan ini membuat mereka tidak memiliki sesuatu saya harus bangun subuh gitu. Bedakan dengan anak-anak yang dulunya dibesarkan barangkali di kalangan agamis ya, pesantren itu dengar azan subuh walaupun usianya masih 4 tahun gitu, itu udah segera ke masjid gitu ya. Jadi ini memang pola asuh yang perlu kita perbaiki. Dan setelah terjadi kan, oh ternyata salah ya dulu begitu. Mudah-mudahan tidak terulang lagi buat berikutnya. Iya. Saya jadi ingat seorang syekh ditanyakan gitu, bagaimana kalau kita kasihan membangunkan anak kita salat subuh, kemudian syekh itu bertanya, kalau rumah kamu terbakar, apakah kamu akan bangunkan anakmu dengan cara apapun agar dia bangun? Tentu, api neraka lebih panas daripada api di rumah. Ya itu dia justru yang kita tidak memiliki rasa seperti itu ya, karena orientasi. Karena orientasi kita masih duniawi lah ya, masih menganggap nggak penting lah. Bahkan saya punya kesalahan yang sampai saat ini mungkin perlu diluruskan, mudah-mudahan tidak terjadi kepada yang lain. Saya punya teman, ketika anaknya kelas usia 6 tahun itu dimasukkan ke sekolah tahfiz Quran. Dengan pilihannya supaya anaknya nanti jadi anak pertama, kan contoh buat adik-adik ya, jadi bagus dulu anak ini. Saya waktu itu juga sama, aduh saya nggak tega deh, kasih sayangnya gimana, ada rasa nanti sepertinya nih kok menyanyikan, tapi ternyata subhanallah ini anak setelah dia usia 9 tahun hafal Quran, kemudian dia pesantren tuh adik-adiknya bisa semua ditarik semua hafal Quran, anaknya jadi baik. Ya Allah, ini anak yang kita artinya memang rasa tidak tega itu perlu harus diinikan ya. Justru ini adalah investasi kita yang harus kita tega gitu ya. Jadi mendidik anak itu memang harus tega katanya. Karena tujuan itu bukan hanya duniawi tapi ukhrawi. Nah, ini kesalahan kita yang saat itu juga kesalahan kami sebagai orang tua nggak tega gitu ya. Jangan sampai terjadi pengalaman yang seperti ini terlambat gitu ya kita untuk meluruskan anak-anak kita ya, walaupun alhamdulillah kalau dalam keadaan normal itu ya masih baik lah, tapi belum yang terbaik gitu ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita insya Allah ya, anak-anak kita semua ya Uni ya. Amin, insya Allah. Baik Ustazah, kita sudah berada di penghujung acara, tapi sebelum kita berpisah kira-kira apa ada pesan yang ingin Ustazah sampaikan kepada para pecinta Rasio dan Rasio TV? Yang pertama adalah untuk saya dan kita semua itu adalah bagaimana kita memiliki sangkaan yang baik kepada Allah, sangka yang baik. Artinya dalam hidup ini kita perlu memiliki baik sangka, artinya harapan-harapan yang insya Allah Allah pasti akan kabulkan ya untuk harapan yang baik itu, dan kita insya Allah yakin itu satu. Jadi ketika kita memiliki niat, motivasi, cita-cita, keinginan yang baik-baik, itu kita berprasangka baik kepada Allah, insya Allah bisa. Karena pengalaman saya begitu, ketika SMA saya ingin meneruskan keluar kayak gitu ya, itu dengan sangkaan yang baik walaupun butuh proses panjang bertahun-tahun akhirnya sampai juga itu. Jadi pertama sangka baik. Kemudian yang kedua adalah membersihkan semua niat, keinginan semuanya itu dari hal-hal yang duniawi ya, karena itu semua akan tidak ada manfaatnya kecuali kita menginginkan
Allah ridho dengan kita, kita maju bersama Allah, dan dengan Allah ini kita mampu mengatasi semua cobaan-cobaan dan ujian. Dan yang terakhir doa yang tidak hanya mendoakan diri kita dan keluarga, itu doa orang egois namanya. Berarti kalau orang yang hanya mendoakan dirinya dan keluarganya, anak-anaknya saya itu egois ya. Artinya dia hanya doakan dia tapi malaikat tidak mendoakan dia. Maka kita doakan semua. Kita doakan semua anak bangsa ini, di muslim muslimat di mana saja, baik di Indonesia, di Palestina, Suriah, dimanapun mereka berada, mudah-mudahan generasi muslim ini adalah generasi yang mampu membawa peradaban ini dengan baik, mampu membawa kejayaan Islam insya Allah. Jadi mudah-mudahan anak kita juga bisa membawa kejayaan Islam insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Subhanallah. Terima kasih banyak Ustazah atas kehadirannya di acara Sahur Bersama Tokoh. Jangan bosan ya Ustazah kalau tahun depan nanti jadi narasumber lagi. Dan terima kasih juga kepada seluruh ikhwan dan akhwat pecinta Rasil dan juga Rasil TV di mana saja Anda berada. Semoga Anda semua terinspirasi sebagaimana kami di sini. Nur Fitri Taher, Cindy, Rian, dan Sandi undur diri. Kita bertemu lagi di acara Sahur Bersama Tokoh esok hari. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.